Seorang kiai di Jawa Timur korupsi dan dia bilang bahwa korupsi itu li'ila'i kalimatillah ja'al haq wa zahaqal batila innal batila kana zahuqo. Jadi korupsi untuk dibagi-bagikan bagi perjuangan. Itulah yang dia lakukan, maka di dalam tahanan polisi dia ngomong begini. Ditanya, mau katakan apa tentang ini semua Pak Gus, Pak Kiai, gitu. Gimana Gus? Ada yang mau disampaikan Gus? Saya tidak pencuri, saya tidak penjahat, tapi ini resiko perjuangan li'ila'i kalimatillah, hijrul Islam wal muslimin. Dan katakan kepada mereka, ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Saya dalam posisi pembela agama Allah, maka tatkala mereka memberikan kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Terus, Jadi sekarang kita akan melihat bahwa bolehkah mencuri untuk perjuangan. Nah, kalau tadi yang dikatakan oleh Ainun Najib bahwa untuk meninggikan Islam itu bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan fikih, atau hukum Islam, tetapi untuk meninggikan Islam itu dengan akal pikiran kita sendiri. Benar di situ. Tetapi secara kitab suci, secara ajaran inti Islam, yaitu dari Quran, boleh melakukan pencurian untuk membangun masjid, membangun musola, membangun pesantren, dan berjuang. Bahkan untuk mempersiapkan akomodasi bagi pejuang-pejuang Islam di medan perang. Itu yang perlu kita pahami sepenuhnya. Jadi boleh korupsi menurut Al-Quran. Ini terdapat dalam surat ke-59 surat Al-Hasyr ayat 6 dan ayat 7. Ada namanya harta fa'i. Harta fa'i itu adalah untuk perjuangan dan itu diakui. Surat pengusiran itu berbicara tentang bagaimana Nabi mengusir 5 suku Yahudi dan 1 suku Nasrani setelah memenggal kepala orang-orang dewasa dan menghabiskannya di tempat. Bahkan tidak kurang dari 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen habis pada masa itu, pada masa Muhammad. Lalu mengambil harta rampasannya. Apa saja? Kebun-kebun korma, rumah-rumah mereka, ternak mereka, itu diambil sebagai harta rampasan yang dilakukan oleh Muhammad di surat 59 ayat 6 dan 7. Makanya tokoh-tokoh Islam di Indonesia, misalnya Anies Baswedan, udah jelas dia korup selama dia jadi gubernur di Jakarta waktu itu. Dia benar-benar korup. Banyak yang dilakukannya. Sehingga dia bisa jadi calon presiden dengan membayar kepada partai sekian begitu. Tapi itu bukan dugaan, itu sudah pasti untuk didukung oleh partai, apalagi menjadi cawapres. Bisa itu. Atau siapa saja, termasuk kiai tadi. Kiai tadi korupsi untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan nama Allah. Jadi tidak cukup nama Allah itu diteriakin di
toa masjid, nggak cukup. Masih perlu dengan segala macamnya itu. Merampas, merampok. Beda dengan harta rampasan perang. Lah ini fa'i adalah harta rampasan yang diperoleh oleh kaum muslim dari non-muslim, kafir, zimmi, tanpa melalui peperangan atau pertempuran, melainkan secara damai. Berbeda dengan gonima, harta rampasan perang. Fa'i diserahkan tanpa paksaan senjata. Tetapi kita yang melakukan kepada dia nodong. Lu kasih enggak? Kalau enggak aman kamu. Nyawamu melayang. Itulah yang dilakukan dari zaman ke zaman. Apalagi kalau negara Islam ada. Hukumnya halal dan dikelola oleh kerajaan. Kepentingan umum. Tidak dibagi langsung seperti harta perang dengan landasan di Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 6 dan 7. Saya sudah bacakan ma'afa Allah ala Rasul minallah, ala Rasul minallah. Dan itu semua adalah untuk Allah dan Rasul. Nah, saya bacakan ayat ketujuhnya saja. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari penduduk negeri, kota-kota adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Rasul, Allah sangat keras hukumannya. Jadi pengertian harta yang didapatkan dari musuh tanpa pengerahan pasukan seperti hasil perdamaian, jizyah, pajak, atau harta yang ditinggalkan. Pengelolaannya ini khusus. Itu hebatnya di dalam Islam. Nah, pantas saja mereka itu selalu memberontak. Kalau sudah punya kekuatan, mereka memberontak. Hamas terutama. Hamas itu dia telah memiliki banyak uang dan dia telah memiliki banyak aset senjata. Makanya walaupun dia memang cari gara-gara dengan menghabisi tanggal 7 Oktober 2023 itu dengan menembakkan orang-orang, hanya 100 orang sekian dari orang Israel, tetapi apa akibatnya? Karena dia menghabisi orang Israel yang tanpa senjata, mereka lagi nyanyi-nyanyi dalam sebuah gedung, dihabisin oleh dia, oleh Hamas ini. Maka tujuan utama Israel seperti sumpah Golda Meir, sumpah pendiri negara itu, 1 Yahudi mati, 1000 Arab harus mati. Dari sekian itu, berarti sekarang ini sudah ada mungkin 72 atau 73 ribu korban di Gaza. Dan Israel tidak akan menyerah begitu saja, walaupun Board of Peace yang diprakarsai oleh Donald Trump untuk menghentikan itu. Tetapi tujuan utama Netanyahu adalah menyerah, serahkan senjata, lucuti semuanya dan menyerah. Kalau Hamas belum menyerah, maka kan penduduk Gaza itu lebih kurang 2 juta orang. Tapi sekarang ini sudah ada 73 ribu orang. Berarti masih kira-kira diperlukan minimal 1 juta orang harus dihabisin. Kenapa? Karena dia menghabisi orang Israel. Itu hukum yang tidak tertulis. Nah, kembali lagi kepada masalah bahwa
peperangan belum akan selesai. Tetapi di dalam Islam, sebagai orang Islam, pencurian uang negara belum akan habis kalau mereka benar-benar tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang menopang, membolehkan melakukan fa'i, yaitu korupsi tadi. Kenapa? Karena tidak cuman mindahin angka kok. Nggak susah amat. Nah, pengelolaan fa'i diserahkan kepada penguasa dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum, serta tidak boleh diambilkan secara pribadi ataupun diserahkan langsung uangnya, tetapi dikelola di dalam bentuk entah pendidikan, entah rumah sakit, ataupun panti asuhan. Jadi sudah paham ya saudara-saudara ya. Kesalahpahaman kelompok radikal sering salah mengartikan fa'i untuk menjustifikasi perampokan fa'i. Nah, itu pernah tulisan ngelesnya para ulama. Padahal itu urusan benar yang dilakukan teroris itu, saudara-saudara. Misalnya toko emas di Jepara dulu dirampok oleh teroris, dia dapat 2M itu. Kalau saya dulu punya anak buah saya, bisa dia korup 1M dari negara RI untuk dibawa ke NII, itu boleh itu. 1M, pokoknya kita selamatkan. Kita kasih makan minum. Kita sembunyikan dia. Nggak apa-apa. Negara non-perang seperti Indonesia yang sebenarnya hukumnya haram. Ya, tapi bagaimana antara hukum agama dengan hukum negara? Kiai, ustadz, ataupun teroris lebih mementingkan, lebih utama hukum Allah daripada hukum negara. Nah, saudara-saudara, apa landasannya bahwa hukum dan ayat-ayat di dalam Al-Quran, khususnya surah 59 ayat 6-7, bahwa fa'i adalah karunia Allah yang diberikan kepada Rasulnya dan dikelola untuk kepentingan umat, maksudnya umat Islam. Jadi kalau tadi Cak Nun, siapa namanya yang ngomong tadi terakhir, pakai akal pikiran, orang pakai Al-Quran. Jadi demikian penjelasan saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terus belajar dengan saya, entah lebih-lebih saudara muslim agar mengerti hal-hal ini. Karena tidak ada yang mau menjelaskannya. Tapi biasanya setelah saya menjelaskan seperti ini, Somad langsung samper, dia jelasin menurut dia. Tapi saya tidak ada berat sebelah ataupun tidak ada warna kebencian saya menjelaskan ini, karena mau menanggapi Ustadz ini supaya Anda tidak salah paham. Kenapa dia lakukan korupsi itu? Ya benar, untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Tetapi salah tempat, salah negara. Anda harus mendirikan negara Islam dulu, baru mengadakan fa'i. Terima kasih. Demikian siaran saya. Jangan lupa di like dan subscribe untuk membantu Indonesia bagi Kristus. Nanti kita akan berjalan besar lagi. Siapa tahu banyak yang mau berderma bagi pelayanan di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.